Kita masih berbicara mengenai kondisi di Afghanistan. Saya masih bersama Daeng Hamid Amaluddin dan juga Mas Hasbullah Sasrawi. Uh, untuk Indonesia, Daeng Hamid, sebelum kita bicara mengenai peran Indonesia, dalam jangka pendek dulu, apa yang harus dilakukan Indonesia? Perlukah Indonesia mengevakuasi warganya di sana dan perlukah tidak hanya warganya, tapi mereka yang mungkin warga lokal yang selama ini juga membantu kedutaan kita di sana, Daeng Hamid? Ya, saya kira ya dalam keadaan seperti sekarang ini, tatanan social order belum terlampau bagus. Dalam rangka keamanan fisik, saya kira boleh-boleh saja. Karena sekarang ada dua faktor yang ada di kota Kabul terutama sekarang adalah faktor psikologis. Ya, orang merasa tidak nyaman dan tidak aman. Yang kedua, faktor fisik. Ya. Orang kan ketakutan di mana-mana, orang di jalan bawa senjata, di mana-mana ada mobil lengkap dengan senjata. Ya. Dan itu setiap saat bisa menjadi persoalan keamanan fisik ya. Saya kira sah-sah saja tentang itu. Semua orang mau memiliki rasa aman dan semua orang mau aman. Jadi sah-sah saja. Termasuk warga yang mungkin bekerja bagi swasta maupun bagi NGO di sana, begitu ya, Daeng Hamid? Iya. Tapi sebenarnya ya, Taliban sudah mengumumkan untuk memberi ketenangan. Langkah politik Taliban yang paling strategis secara taktik itu adalah mengumumkan akan memberi amnesti. Ya, amnesti. Itu kan resmi. Sehingga semua orang, terutama orang-orang pemerintah dan kelompok-kelompok oposisi terhadap dirinya, itu bisa merasa aman. Dan saya tidak mau merasa gede rasa, konsep amnesti itulah yang kami tawarkan dulu ketika mereka datang ke kita, Indonesia, baik pemerintah Afghanistan maupun Taliban, bahwa awal dari rekonsiliasi ini adalah amnesti. Ini masih ada dokumennya sama saya. Yang kita buat ini. Masih ada. Ya. Jadi menurut saya, pelan-pelan akan terjadi sosial kohesi di Afghanistan. Saya tidak mau melihat dari segi pesimisme, tapi optimisme. Nah, kalau Anda tanya saya, peranan Indonesia, dari awal Indonesia sangat berperanan. Ibu Menlu kita itu pernah ada masa saya kira sebagian terbesar energi dan usianya habis untuk bolak-balik antara Qatar dengan Indonesia untuk membicarakan atau mengambil ikhtiar. Seingat saya, Daeng Hamid, saya memang justru Bu Menlu pernah mengatakan bahwa salah satu negara yang paling sering dikunjungi itu adalah Afghanistan, khususnya dalam area Timur Tengah sebenarnya. Ini memperlihatkan setidaknya fokusnya memang ada di situ. Sebenarnya ya, gini ya, kalau Anda tanya saya, bagaimana ke depan dengan pemerintahan Taliban Indonesia, jangan lupa, pemimpin Taliban yang ada sekarang itu berutang budi ke Indonesia. Ya, kenapa? Ketika mereka masih di-ban oleh PBB, terutama negara-negara besar, bahwa mereka tidak bisa travel, Indonesia melalui status keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB, itu berikhtiar dan mewujudkan ban itu, boykot itu dicabut. Jangan lupa. Itulah sebabnya Ghani Baradar datang ke Indonesia. Negara pertama yang dikunjungi Ghani Baradar setelah dicabut ban itu adalah Indonesia 2019. Negara pertama. Saya ingat sekali Pak JK waktu itu masih Wapres, memerintahkan saya mengatur sedetail mungkin kunjungan Baradar ke Indonesia. Itu luar biasa utang budi Taliban ke pemerintah Indonesia di situ. Baik, saya beralih ke Mas Hasbullah. Kalau dari Mas Hasbullah sendiri, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Indonesia memutuskan tidak menarik atau tidak menutup kedutaan besarnya. Peran-peran Indonesia dari berbagai sisi, khususnya soft diplomacy ini sudah berjalan di Afghanistan. Bisakah berperan lebih saat ini? Ya, saya rasa kalau berkaitan dengan kebijakan
tentang warga kita di sana, menurut saya yang dilakukan oleh pemerintah kita sudah benar ya. Dalam pengertian sudah benar, memang berbeda situasinya dengan negara-negara yang katakanlah masuk dalam koalisi Amerika. Kalau dalam koalisi Amerika, karena Amerika cabut, maka semuanya akan cabut. Walaupun mungkin Inggris nggak setuju atau kritis terhadap kebijakan Amerika, tapi mereka satu komando, jadi mereka akan cabut semua. Nah, Indonesia menurut saya dia harus berada dalam posisi yang sendiri. Jadi mungkin yang dibutuhkan sekarang memastikan keamanan warga kita yang di situ. Jadi jangan kemana-mana, dan bagaimana ke depan itu nanti kita bisa diputuskan dalam beberapa hari ke depan misalkan. Tapi yang kedua, menurut saya yang tidak kalah penting tadi disampaikan oleh Daeng Hamid juga. Nah, justru ke depan ini misi Indonesia menurut saya adalah merampungkan proyek nyata daripada visi Indonesia mereka tentang ketertiban dunia itu. Jadi jangan hanya Taliban ke kita di saat menjelang atau sebelum mendapatkan kekuasaan. Justru setelah mendapatkan kekuasaan, kalau nanti betul dia menjadi pemimpin Afghanistan ke depan, maka Indonesia harus bisa memberikan pengaruh bahwa Afghanistan yang baru, Taliban yang baru itu berjalan minimal sesuai dengan pengalaman Indonesia. Yang sekali lagi berbeda-beda banyak hal di situ, tapi tetap ada keterbukaan, ada kedamaian. Dan itu yang menurut saya sekarang sangat kuat coba diadopsi dan dikembangkan di Afghanistan. Nah, oleh karena itu, Bang Timothy, menurut saya pemerintahan Indonesia ke depan harus memberikan perhatian, dan apa yang sudah dilakukan oleh Daeng Hamid tadi, ini justru harus dikembangkan ke depan, sehingga setelah Taliban berkuasa, betul-betul itu menjadi contoh dan wujud nyata daripada Afghanistan yang baru, yang lebih terbuka, menghormati HAM, perempuan, dan termasuk juga kebebasan yang hari ini sudah mulai dijanjikan oleh Taliban. Dan yang terakhir, poin saya tentang Indonesia, karena sekali lagi Indonesia ini banyak orang-orang yang simpatisan terhadap kelompok-kelompok yang ada di Afghanistan dulu, maka menurut saya itu juga penting diberikan perhatian. Jangan justru situasi hari ini membuat hal-hal mereka itu teriyakini misalkan dengan katakanlah keyakinan-keyakinan Taliban masa lalu. Gitu. Jadi ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa sekali lagi Taliban berubah, maka kita harapkan juga ada perubahan yang hakiki dalam kehidupan warga di Afghanistan ke depan. Mungkin kalau saya sederhanakan, mengapa sampai Taliban ada peralihan kekuasaan kepada Taliban saat ini adalah justru karena Taliban meninggalkan cara-cara lamanya, begitu Mas Hasbullah? Ada upaya yang begitu kuat dari Taliban untuk meyakinkan semua pihak bahwa dia sudah berubah, ya. Nah, dia wujudkan itu dalam bentuk negosiasi dengan banyak negara, tapi kemudian dia dapat berkat itu dalam upaya untuk dia dapat kekuasaan. Ashraf Ghani kasih kekuasaan ke Taliban. Nah, itulah yang membuat Taliban langsung masuk istana tanpa perlawanan itu. Ya, jadi Taliban dapat berkat karena ketika dia udah masuk Kabul, Ashraf Ghani nggak percaya terhadap perubahan Taliban, dia keluar itu, dia tinggalkan negaranya, dan itulah yang menjadi jembatan emas bagi Taliban, dan hari ini kelompok ini sudah berada di tampuk kekuasaan Afghanistan. Oke, kalau Daeng Hamid, Anda setuju dengan pernyataan itu bahwa memang mengapa sampai peralihan kekuasaan terjadi kepada Taliban adalah karena justru Taliban banyak meninggalkan cara-cara lamanya? Saya kira dia betul-betul sukses meyakinkan dunia bahwa Taliban sekarang itu adalah Taliban yang membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi, Taliban yang membuka diri untuk berubah, dan Taliban yang membutuhkan orang lain. Itu yang penting. Ya, Taliban yang membutuhkan orang lain. Buktinya dia ke Cina, buktinya dia ke mana-mana. Artinya dia sadar tidak bisa seperti ketika dia berkuasa 25 tahun lalu, bahwa hanya berbicara tentang dirinya. Dia berhasil meyakinkan beberapa negara besar bahwa dia berubah. Ya. Bagaimana ke depannya begitu, Mas Hasbullah dan juga Daeng Hamid? Apakah kalau kita melihat sejarahnya banyak catatan kekerasan di dalam Taliban ini? Ya. Dan kalau tadi kita mengatakan bahwa Taliban mencoba meyakinkan banyak negara atau pihak internasional lah bahwa cara-cara yang selama ini merupakan cara-cara yang secara kolektif banyak negara termasuk Indonesia juga tidak setuju, yaitu cara-cara kekerasan ini, dan mereka akan meninggalkannya. Tetap saja ini kan meninggalkan ketakutan yang
yang besar juga, khususnya bagi warga setempat, bagi masyarakat Taliban, maksud kami masyarakat Afghanistan setempat juga. Mereka ingin mempercayai bahwa perubahan itu ada, tapi nyawa mereka yang terancam di sini kalau memang sampai perubahan itu tidak terjadi. Nah, bagaimana dunia juga bisa menjamin, oke, kalau memang Taliban menyatakan mereka akan melakukan dengan cara-cara yang tadi dijanjikan, bagaimana menjamin bahwa tidak ada lagi nyawa yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan mereka, Dang Hamid? Ya, tentu tidak ada jaminan ya, tapi ada harapan. Dua hal berbeda. Siapa yang bisa menjamin? Bukan hanya di Afghanistan, di tempat lain juga. Tapi harapan itu lebih banyak. Kalau Anda tanya saya, harapan saya lebih banyak daripada rasa kekhawatiran saya. Ya. Oke. Taliban itu belajar banyak sejak dia dikucilkan dan dimusuhi semua orang. Itu motif pertamanya. Yang kedua, sebagaimana yang saya katakan tadi, anatomi kepemimpinan Taliban sekarang berubah sekali. Generasi Mullah Umar itu yang sangat ekstrim dan kelompok-kelompok yang sangat ekstrim itu tidak memegang kendali kekuasaan sekarang. De facto kekuasaan ada di Mullah Ghani Baradar dan beberapa orang sekitarnya. Dan itu jauh-jauh lebih moderat dan terbuka dibanding kelompok pendiri yang lain. Oke. Nah, kalau dari Anda, Mas Hasbullah, khususnya pada saat ini kan justru banyak yang terkait dengan NGO, banyak yang terkait dengan pihak-pihak atau organisasi internasional berusaha untuk meninggalkan Afghanistan. Pengawasan juga mungkin akan lebih sulit, tapi di sisi lain juga ya Taliban memang harus membuktikan diri kalau akan melakukan perubahan tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh khususnya organisasi-organisasi internasional di sini? Ya, catatan saya dua. Yang pertama bahwa politik itu begitu cepat ya, jadi tidak ada yang permanen dalam politik. Hari ini kondisinya seperti ini, belum tentu besok akan seperti ini. Nah, oleh karena itu kalau dikaitkan dengan perubahan yang dilakukan oleh Taliban, maka sekali lagi saya tidak akan dalam tanda kutip menyampaikan tentang Taliban. Taliban yang berubah, Taliban yang harus membuktikan kepada para pihak, termasuk masyarakat internasional, dan yang paling penting adalah internal rakyat Afghanistan. Karena walaupun masyarakat internasional yakin bahwa Taliban berubah, kalau rakyat Afghanistan tidak meyakini, maka tetap aja itu tidak akan menjadi sebuah pemerintahan yang ideal. Nah, oleh karena itu menurut saya sekarang ini semua pihak masih menunggu akan seperti apa pemerintahan ke depan Afghanistan, dan Taliban terus berupaya sekeras mungkin untuk meyakinkan semua pihak bahwa dia memang berubah. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita harus berada di tengah di situ. Akan seperti apa tergantung sejauh mana Taliban memberikan pembuktian secara kuat tentang perubahannya, dan sejauh mana perubahannya Taliban diterima sendiri oleh rakyat Afghanistan. Bayangkan hari ini banyak orang ke Kabul kemudian mau ke luar negeri. Itu artinya kalau saya menggunakan bahasanya Ashraf Ghani, bahwa Taliban mungkin bisa menang menggunakan senjata, tapi Taliban belum menang di hati masyarakat Afghanistan. Nah, itulah tantangan yang harus dibuktikan oleh Taliban ke depan. Jadi image-nya masih sesuatu yang menyeramkan begitu sejauh ini, dan sebenarnya cukup beralasan juga kan untuk mereka mempunyai bayangan seperti itu. Akan butuh bertahun-tahun juga untuk mengubahnya begitu. Oh iya, mengubah persepsi itu tidak gampang, Bu. Butuh rentang waktu yang begitu panjang. Dan pembuktian juga begitu ya. Ya. Nah, itulah yang mungkin akan kita lihat. Untuk pemerintahan yang stabilnya mungkin, ini saya kembali ke Dang Hamid. Saat ini kan berarti Taliban lah yang mempunyai kewenangan, walaupun ya karena kondisi lah, karena situasinya. Tapi Taliban saat ini yang menguasai Afghanistan dan diharapkan bisa menciptakan pemerintahan yang stabil, pemerintahan yang mengayomi masyarakat Afghanistan tentu saja. Nah, ini juga mungkin proses yang cukup lama. Secara singkat, yang Anda bayangkan, Dang Hamid, seperti apa ini pemerintahan Afghanistan berikutnya bisa tercipta? Sepenuhnya Taliban atau seperti apa? Ya, yang pertama dia harus buktikan betul melaksanakan janjinya melakukan amnesti besar-besaran. Tutup masa lalu, tidak ada agenda balas dendam, ya, tidak ada agenda eksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus buktikan betul ke dalam kehidupan domestiknya bahwa tidak ada lagi kekerasan
yang dipakai oleh Taliban terhadap semua orang yang beroposisi dan tidak sejalan dengan Afghanistan. Dan kalau ini bisa jalan, otomatis faktor eksternal trust itu akan ada. Otomatis akan ikut. Dan kalau itu terjadi, maka akan terjadi stabilitas politik yang baik di Afghanistan. Dia harus eksekusi dulu amnestinya. Jalankan. Itu pintu masuk pertama dan utama juga begitu ya? Ya, jadi amnesti itu pintu rekonsiliasi internal sekaligus pintu memberi jaminan kepada siapapun, baik eksternal maupun internal. Oke, dari Mas Hasbullah, menurut Anda bagaimana bisa terbentuk ini pemerintahan yang sah di Afghanistan? Ya, saya rasa memang ini tantangan di last minute ya, di tikungan terakhir. Yang awalnya mungkin direncanakan ini akan menjadi pemerintahan transisi, tiba-tiba menjadi Ashraf Ghani mundur begitu. Jadi ini Taliban pun juga butuh waktu, karena tiba-tiba terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana ke depan menurut saya seperti yang dilaporkan Kompas hari ini, tergantung wajah mana yang akan mewarnai Taliban. Apakah wajah seperti Mullah Abdul Ghani Baradar yang memang dikenal moderat ya, dia cukup realistis dan karena itu sering ketemu dengan banyak orang, atau mungkin faksi-faksi yang lebih ekstrim, yang lebih radikal, yang tidak terlalu terbuka dengan banyak orang. Sekali lagi Taliban pun akan menghadapi tantangan ini, terutama di kelompok seperti Taliban yang logika pergerakannya itu adalah didominasi dan ditentukan oleh ideologi. Maka itu tidak akan semudah kita bayangkan. Taliban butuh waktu dan masyarakat dunia juga butuh waktu. Nah, oleh karena itu sekarang kita semua berada dalam posisi wait and see. Kita melihat seperti apa ke depan. Kalau kita harapkan ya kita berharap ini semua menjadi damai dan itu menjadi komitmen juga dari Taliban sejauh ini. Begitu Bang Timurti. Oke, baik. Kita harapkan bahwa memang transisi yang terjadi pada saat ini, walaupun mungkin bagi warga Afghanistan tentu saja dengan sangat beralasan menimbulkan kekhawatiran bagi mereka, tapi ya bagaimanapun juga kita hanya bisa berharap bahwa tidak ada lagi yang terlukai, tidak ada lagi menelan korban jiwa di Afghanistan dan bisa dicarikan jalan keluar solusi untuk pemerintahan yang sah bagi negara tersebut dan Indonesia bisa berperan di situ. Terima kasih banyak Daeng Hamid sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Mas Hasbullah juga terima kasih. Sehat-sehat terus Daeng Hamid dan juga Mas Hasbullah.